Hai, bertemu lagi dengan saya Komangsi Krisna SPD. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan soal untuk materi fisika kelas 10 pada submateri pengukuran. Baik, kita langsung saja. Untuk soal 1. Gambar di bawah ini merupakan hasil bacaan pengukuran diameter silinder logam dengan mikrometer skrup. Pembacaan hasil pengukuran yang dituliskan adalah A2,97, B2,47, C2,03, D1,97 mm, dan E1,47 mm. Nah, untuk menentukan hasil pembacaan pada pengukuran mikrometer skrup, kita harus tahu dulu berapa nilai skala utama dan skala non-use. Nah, skala utama itu ditunjukkan pada skala berikut. Nah, inilah nilai skala utama. Inilah skala utamanya. Nah, angka terakhir atau skala terakhir yang muncul itu adalah nilai dari skala utama. Berarti kalau kita tuliskan skala utama pada gambar itu sebesar 2 mm. Nah, kemudian berikutnya inilah nilai skala non-use. Kita cari yang berhimpit atau membentuk garis lurus dengan skala utama. Nah, ini membentuk garis lurus. Nah, kalau kita cek berapa skalanya, dari bawah 40, berarti ke atas bertambah 1 ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berikutnya naik lagi 2 strip, berarti 46, 47. Nah, berarti skala minusnya itu ditunjukkan dengan angka sebesar 47. Nah, kemudian bagaimana pembacaan atau cara menentukan hasilnya? Untuk hasil pengukurannya, pada mikrometer skrup, hasil pengukuran itu ditunjukkan dengan cara, atau kita bisa tentukan dengan cara nilai skala utama ditambah dengan nilai skala non-use kalikan dengan ketelitian, atau langsung kita boleh kalikan 0,01 dalam satuan milimeter. Nah, kita masukkan angkanya. Skala utama yang muncul pada gambar itu 2 mm ditambah dengan skala non-use-nya 47. Jangan lupa kita kalikan 0,01 terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah 2 tambah 0,47. Hasil akhirnya menjadi 2,47 dalam satuan milimeter. Nah, ini ada pada option B. Nah, jadi optionnya adalah berikutnya. Soal 2. Gambar di samping merupakan hasil bacaan pengukuran diameter logam dengan mikrometer skrup. Hasil pengukuran diameter logam adalah A1,27 mm, B2,27 mm, C. Ini seharusnya C 2,72 mm, D 2,77 mm, dan E 3,85 mm. Nah, kita masih sama caranya, kita cari dulu skala utamanya. Ini adalah nilai skala utama. Angka terakhirnya, kalau kita lihat skalanya dari 0, berarti di bawahnya 0,5, 1, 1,5, 2, berarti angka terakhirnya adalah 2,5. Jadi kita tuliskan skala utamanya 2,5 mm. Sedangkan skala non-use-nya, kita cek skala non-use-nya. Yang berhimpit dengan skala utama adalah pada garis atau pada skala 2 strip di atas 25, berarti angkanya adalah 27. Kita tuliskan skala non-use-nya sebesar 27. Nah, untuk hasil caranya masih sama. Itu didapatkan dari nilai skala utama ditambah dengan nilai skala non-use kali 0,01. Kita masukkan angkanya 2,5 tambah 27 kali 0,01, hasilnya 2,5 ditambah 0,27, sehingga hasil akhirnya adalah 2,77 mm. Ada pada option D. Kita lanjut ke berikutnya, soal nomor 3.
Pengukuran tebal sebuah buku dengan menggunakan mikrometerskop diperoleh hasil 3,47 mm. Manakah gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran tebal buku yang benar? Nah, jadi sudah ditentukan hasilnya atau hasil pembacaan dari tebal buku adalah 3,47 mm. Hasilnya sudah ditentukan. Nah, berarti kita harus mengecek berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan pada gambar masing-masing opsi, baik dari opsi A, B, C, D, dan E. Jadi kita harus cek satu persatu. Kita cek dari opsi yang A. Di opsi A, nilai skala utamanya kita cari terlebih dahulu. Nilai skala utamanya. Nah, kita isi angka dari 0, berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada garis terakhir, angka 5. Berarti skala utamanya adalah 5 mm. Sedangkan nilainya yang berhimpit kita tandai ada 2 strip di skala 45. Berarti 2 strip di atas skala 45, maka skala nilainya kita bisa tuliskan sebesar 47 mm sesuai gambar. Nah, sedangkan untuk hasil sendiri, ingat hasilnya itu adalah skala utama ditambah dengan skala nonius kali 0,01. Nah, jadi kita tuliskan lagi skala utama tambah skala nonius kali 0,01. Nah, maka hasilnya skala utamanya adalah 5 tambah skala noniusnya adalah 47 kali 0,01, sehingga hasilnya 5 tambah 0,47. Hasil akhirnya menjadi 5,47. Nah, berarti bukan yang A, karena tidak sama hasilnya. Kemudian yang B. Kita cek yang B. Skala utamanya kita cek terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya, nilai skala utamanya sebesar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama seperti di A. Berarti skala utamanya adalah 5 mm. Kemudian skala noniusnya, kita cari yang berhimpit. 2 garis juga di atas skala 45, berarti 47 juga. Maka untuk hasilnya kita bisa cari dengan jadi untuk hasilnya kita taruh di bawah. Jadi untuk hasil itu adalah skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian 0,01. Skala nonius kali 0,01. Kita tuliskan skala utamanya 5, skala noniusnya 47 kali 0,01, berarti akan menjadi 5 tambah 0,47, berarti hasil akhirnya menjadi 5,47 mm. Nah, berarti bukan atau tidak cocok dengan hasil yang ditentukan. Kemudian yang C. Untuk yang C, skala utamanya kita cek 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih ada satu strip di bawah. Berarti ini skala yang terakhir adalah 5,5. Kita tuliskan 5,5. Kemudian skala noniusnya kita cek yang berhimpit, sama di sini 2 strip di atas 45, berarti 47. Kita tuliskan 47. Nah, kemudian untuk hasilnya itu sama caranya, skala utama ditambah skala nonius kali 0,01. Kita masukkan 5,5 tambah 47 kali 0,01, hasilnya 5,5 ditambah 0,47. Berarti hasil akhirnya 5,97 mm. Nah, berarti yang C juga salah karena tidak sama dengan hasil yang ditentukan.
Kemudian untuk opsi D, kita cek skala utama dan skala non-use-nya. Untuk skala utama, kita cek angkanya 0, 1, 2, 3. Ada 3 strip, berarti skala utamanya adalah 3 mm. Kemudian untuk skala non-use-nya, nah sama juga 2 strip di atas 45, berarti ini adalah 47. Maka untuk hasil akhirnya, kita tuliskan skala utama ditambah dengan skala non-use kali 0,01. Masukkan skala utamanya 3, tambah skala non-use-nya 47 kali 0,01, sehingga hasilnya menjadi 3 tambah 0,47. Dan hasil akhirnya 3,47 mm. Nah, ternyata hasil di opsi D sama dengan hasil yang ditentukan pada soal. Berarti yang menunjukkan hasil pengukuran tebal buku 3,47 mm itu tidak lainlah opsi D. Ini yang benar. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.